A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa habibina wa syafiina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa musibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dan juga PP2D Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bersama dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun DWP ke-23 yang hari ini mengambil tema yaitu membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih sebelumnya atas dorongan dan dukungan Bapak Kadis beserta seluruh jajarannya, baik itu secara moral maupun material, sehingga terlaksana kegiatan demi kegiatan dari selama tahun 2022 dari awal sampai akhir. Bapak, ibu-ibu yang saya cintai, pada kegiatan kali ini tema gelar bicara kali ini yaitu tentang peran perempuan di era digital. Kita sinkronkan dengan tema DWP kali ini yaitu membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Peran perempuan bukan hanya sebagai pendamping, tapi juga sebagai penggerak di tengah masyarakat. Perempuanlah yang merajut mimpi dan cita-cita keluarganya. Oleh karena itu perempuan harus terus meningkatkan kemampuan dirinya sehingga tenang selesai belajar untuk meningkatkan ilmu. Pada era digitalisasi yang sangat besar, perempuan harus sanggup bagaimana memahami teknologi digital, memanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif termasuk dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan menjaga keluarganya dari informasi yang salah dari berbagai media. Harapan saya selanjutnya agar DWP semakin memperkuat diri kita sehingga dengan semangat kita terus berkaya ragam pengetahuan. Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wadana Persatuan yang ke-23. Semoga DWP senantiasa berkembang dan dapat terus berkontribusi baik bagi keluarga, masyarakat ataupun negara. Saya hormati Pak Henry dari Kominfo, Turun, yang mendadak tapi
jawab siap luar biasa. Yang saya hormati Ibu Mazius dan promosi, yang saya hormati para ibu-ibu Dharma Wanita, anggota Dharma Wanita Persatuan Dinas Pariwisata Kabupaten Jambi, yang sangat saya cintai, ketua DPW Pohon Islami punya cinta. Alhamdulillah ini Kang Henry, ini acara luar biasa diinisiasi oleh para ibu-ibu Dharma Wanita, karena memang dalam semua kitab suci itu wanita ini adalah sosok yang secara spesifik selalu dibahas. Dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, surat Ar-Rijal. Artinya terus kemudian saya juga saya pernah juga baca dalam kitab Hindu, di dalam Panaturan suci Panaturan Hindu dikenal sosok Bawian. Bawian ini adalah dikupas gitu secara spesifik bagaimana peran penting perempuan. Artinya bahwa wanita atau perempuan ini memiliki peran yang signifikan, karena memang the power of ibu-ibu itu betul. Jadi mentalitasnya, tahan bantingnya, terus kemudian ini adalah kekuatan, dan kekuatan besar para ibu-ibu ini seringkali kita tidak terlalu memberi ruang, sehingga porsinya minim dalam peran pembangunan. Kenapa? Karena kita hari ini lebih melihat aspek kekuatan. Padahal kekuatan itu tidak hanya berbentuk fisik, bahwa kekuatan itu juga justru lebih dasar mentalitas yang akan mempengaruhi pada kekuatan. Misalkan saya ini di rumah dari pagi sampai sore, terutama dari hari Sabtu sampai Minggu, kalau diukur di aktivitas kalah jauh dengan istri. Kita masih santai, dia sudah nyuci piring, kita masih santai, dia sudah ngepel, kita masih santai, bahkan anak bangun pun masih urus sama istri. Dan kita lagi makan ketika anak pun dengan koap lompat pertama itu ibunya. Padahal dari aspek kekuatan harusnya kita yang mampu melakukan itu semua. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ternyata bahwa kekuatan yang kita terlalu gambarkan dalam bentuk tenaga, inilah yang membuat persepsi kita jadi salah menempatkan peran perempuan. Nah, artinya bahwa perlu dibuka, disampaikan ruang-ruang yang itu harusnya memang diisi secara optimal oleh perempuan. Nah, di era digital hari ini, eksistensi kita, peran-peran kita memang dituntut untuk eksis pula di dunia maya. Jadi kalau kita sudah kehabiskan peran di dunia nyata, memang kita juga harus mengambil peran di dunia maya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini DWP Pariwisata Kabupaten Ciamis itu memohon nanti bantuan ke Kang Henry diceritakan bagaimana dunia digital yang hari ini memang kita semua warga dunia tidak bisa lepas dari era digital ini. Mungkin kalau di Indonesia hanya beberapa suku saja yang bisa lepas dari digital. Misalkan salah satunya di Kanekes Banten atau suku Dayak Pedalaman itu memang punya HP. Tapi karena memang mereka wilayahnya adalah wilayah yang sudah dikonservasi, tidak kayak kita kemana-mana. Jadi ini bagaimana agar potensi digital yang menjadi posisi penting di era global hari ini itu perempuan bisa mengoptimalkan. Nah, agar bisa mengoptimalkan berarti kan wajib hukumnya kita mengetahui dunia digital. Karena saya sendiri secara pribadi itu karena apal HP itu WA tahu dalaman-dalamannya, fungsi dan lain sebagainya itu tidak terlalu paham, tidak terlalu tahu. Saya berharap memimpikan nanti ketika ibu-ibu semua khusus yang tergabung dalam DWP memahami dan sekaligus juga menguasai era digital itu bisa menampilkan potensi-potensi lingkungannya, di keluarganya, di lemburnan, apa kira-kira hal yang positif untuk kemudian diupload. Hanya mungkin pesan kita nanti setelah paham bagaimana menguasai seluruh dunia digital, bijaklah bermedsos. Ini partner saya di Diskominfo, beliau juga seorang programmer dan sudah beberapa membantu membuatkan sistem informasi untuk beberapa dinas di Kabupaten Ciamis. Oke, kita langsung saja ya, sesuai dengan
pesanan di surat yang saya terima, yaitu temanya peran perempuan dalam digital. Terus terang, Adit ajar kantor sedang bikin materi spesifik seperti ini. Video ya, peran perempuan dalam digital ini merupakan sebuah tantangan juga bagi saya ketika nyusun materi ini. Apalagi kan tadi saya dengar di tema ya, di tema hari ulang tahun Dermawan Persatuan yang ke-23 ini, membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Betul, ini kita di rumah kami ada satu istri, memang Bapak Ayah tercerdas dalam dunia digital, apa gitu ya, dengan tantangan-tantangan murah kali murah ini, gitu, yang sudah waktunya tuh kolek internet sebelum waktunya, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tuanya dituntut lebih bijak lagi seperti itu. Nanti akan saya sampaikan di materi. Oke, langsung aja. Nah ini sebelum ke materi inti, kami sejahtera untuk semua. Dan tentang digitalisasi itu ada di misi yang kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah itu, jadi ada keberpihakan pimpinan daerah kita yang kami sebut sebagai e-leadership, gitu. Jadi elektronifikasi kepemimpinan yang ke elektronik gitu. Oke, lanjut saja. Nah, sebelum nanti kita berbicara apa itu dunia maya, apa itu teknologi, kan namanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, esensinya kan informasi. Informasi ini di Indonesia ini sudah diatur, ada ketentuannya, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa itu informasi? Merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Nah ini seperti yang tadi tema gitu ya, ini ada di sini semua sepertinya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Lalu juga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dan juga pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Nah tadi itu ada ilustrasi gitu ya, di era sekarang ini. Semua informasi dapat kita akses melalui gadget kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang pertama, Pak, terima kasih banyak Ibu Kadis, ini materi yang luar biasa, Pak. Saya bangga dan memang ini saya perlu tahu, dan seperti ini penjelasan dari ahlinya, Pak. Pak, ini kayaknya bukan untuk kami saja, masyarakat juga, Pak. Pada umumnya ini menginginkan materi ini, karena memang ini penjelasan dari Bapak sangat apa ya? Bagi saya ini kok bermanfaat sekali, Pak, walaupun dengan singkat ya Ibu mengadakan acara ini, tapi banyak yang terserap oleh saya dan terima kasih banyak, Pak. Betul, Pak, kadang-kadang yang untuk keluarga saya aja, suami saya juga kalau bangun tidur itu bukan hanya gimana pasti HP dulu, Pak. Pasti yang dipegang dulu kan saya dipegang dulu. Bu, sehat atau gimana atau anak. Sekarang langsung pada sudah sembuh, begitu dengar ada bahwa sudah sembuh, nggak pernah jadi saya HP karena belum ada PKN. Karena memang takut ada berita yang tadi Bapak terangkan itu, alhamdulillah gerak cepat. Kalau ada apa-apa langsung ditangani. Yang akan saya tanyakan, Pak, yang sedang berbunyi sekarang di negara kita, ini kan banyak hoak yang membuat, termasuk saya pernah nanti juga, Pak, karena memang waktu itu suara anak saya, persis anak saya, ibu tolong anak saya terjerat dalam narkoba, Pak. Tolong itu ada yang polisi juga ya. Kami kan panik karena paniknya. Tolong kalau anak ibu gak ampun untuk dipukul-pukul. Saya kan yang nanya ibu, anak kita dipukul-pukul ya langsung panik banget. Akhirnya saya transfer uang untuk membiasakan anak saya langsung sekolah. Dikejar suami saya juga waktu di Bandung, saya udah gak peduli. Saya langsung ibu aja tetap transfer saya 10 juta. Karena anak saya dipukul dan teriak-teriak, Pak.
yang misalnya karena saya sebagai pendidik, ibunya datang ke sekolah nanyakan putranya, anak saya bagaimana, karena saya sudah terangkan 5 juta katanya anak saya diambil dari lantai 3, sekarang ada di ATM, di rumah sakit ATM, karena mau dioperasi, jadi harus transfer dulu untuk penanganan anak saya yang datang. Karena anaknya lagi lama pada pelajaran saya, itu kepanikan kita yang akan saya tanyakan dari pihak kementerian, bagaimana solusinya untuk kami yang bodoh itu dan kepanikan yang tidak terkendali. Terima kasih, mohon Bapak bisa menjelaskan. Jadi saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu memang belum ada teknologi untuk melaporkan itu seperti yang tadi kemana kita cara mengandung seperti itu. Akan tetapi ada tips triknya. Pertama, kita memang jangan panik gitu ya. Kalau memang seperti itu, kita tetap upayakan jangan panik. Logika kita harus tetap jernih gitu ya. Kenapa dia punya nomor handphone kita? Betul. Nah, itu pertama itu. Lalu sekarang tuh ada tips yang sangat sederhana. Instalasi misalnya Get Kontak, instalasi Truecaller ID. Jadi ketahuan tuh, ini nelfon kok nggak kenal gitu. Begitu diingat, oh ternyata ini hoax gitu ya. Biasanya ketika ada nomor-nomor yang seperti itu masuk dan kita sudah pakai Get Kontak, kita sudah pakai Truecaller ID, biasanya dinamai penipu misalnya kayak itu korban sebelumnya gitu ya. Nah kan berarti waktu kita tuh, oh ini siapa ini penipu gitu ya. Nah kan berarti kita bisa lebih waspada gitu. Nah itu pertama itu. Lalu yang kedua, kita bisa blokir nomor tersebut ketika misalnya ibu tahu, oh ini bohong, blokir. Lalu laporkan ke yang tadi aduan konten, nomor handphone ya. Lalu punten mohon maaf ya, bukannya apa ya, saran gitu ya. Biasanya, tapi kita sesuatu kali nelfon kayak gitu, kenapa logatnya kok nggak spesifik gitu? Kok logatnya identik dengan suku yang ada di Indonesia? Gitu ya, saya sebut di sini gitu, ada gimana. Biasanya spesifik logatnya. Ada yang ditilang minta pulsa gitu ya, langsung ya pulsa sering. Sekarang itu kan banyaknya tidak melayani pembelian pulsa dalam bentuk banyak gimana gitu ya. Nah itu karena sudah banyak banget dan itu di bawah nama sadar kita gitu. Karena secara psikologis kitanya sudah seperti itu, pasti ini orang tidak notice gitu. Transaksi di bawah ataupun pulsa gitu, misalnya seperti itu. Jadi sekarang itu yang paling simpel, ini Truecaller gitu. Kalau ID yang semakin loading app, nah sekarang itu banyak di Play Store ada, di App Store juga ada Truecaller gitu. Coba lihat di bagian tadi Truecaller. Nah ini Truecaller. Nah itu ada yang trial, ada yang free, ada yang berbayar. Mengalah mungkin di dalam sekolah. Kalau berbayar memang agak mahal, tapi itu ketika ada telepon masuk yang tidak ada kontaknya di kita, tapi ternyata ada kontaknya di yang lain, kecuali nomor baru ya, nomor baru nggak akan terdeteksi, nomor baru biasanya sudah ada penipu atau misalnya debt collector, saya lupa gitu ya, ada apalah gitu ya, banyak sebutan-sebutannya. Nah kita tuh bisa juga seperti itu, ketika ibu merasa aduh saya tertipu. Tapi bagaimana caranya agar orang lain tidak tertipu? Nomor yang tadi sama ibu simpan. Penipu hati-hati misalnya. Jadi ketika ada yang ditelepon lagi sama nomor itu, dia bilang sudah muncul gitu. Nah itu tipsnya seperti itu. Akan tapi bisa tadi itu transfer ke nomor rekening siapa. Nah itu juga boleh tuh dilaporin. Memang apa ya? Memang pihak perbankan juga tidak cukup dengan laporan kita untuk mengetahui identitasnya. Harus ada pengantar dari kepolisian misalnya seperti itu. Nah tapi tadi yang cara sederhananya seperti itu, kita jangan panik. Kalau kita pasang aplikasi yang tadi ya, handphone kita itu sebagai upaya agar kita dapat tahu ini kita siapa yang melakukan. Saya pernah ketolong dengan aplikasi ini. Ketika ada yang mau info saya, udah dapat begini, udah apa? Dia minta nomor kontak saya. Itu aplikasi yang begitu saya lihat, gitu. Langsung saya gagalkan transaksi. Saya kalau kita ke sini. Kata kalau itu ada sebuah media itu harus betul yang memberitahu hoax atau cara menangkal yang seperti tadi itu aja. Kasus lain mungkin betul apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu
tua. Tapi kasus lain begini Pak, ada seperti banyak sekali rekan saya juga, padahal itu orang-orang berpendidikan lah istilahnya, gitu. Banyak sekali yang tidak melek perintah hoax, pokoknya asalkan infonya apalagi dari WA grup misalnya, infonya tentang apalagi yang berbumbu agama misalnya, tapi menyudutkan seseorang atau muatannya ujung-ujungnya ke politis misalnya gitu ya Pak. Itu banyak sekali yang susah untuk membedakan, karena seperti ya disampaikan sampai bisa mengartinya sampai menjadi jadi seolah kalau misalnya membenci Jokowi lah atau siapa lah gitu kan, ujung-ujungnya ke sana mungkin. Kemudian status saya juga kalau misalnya ada kasus-kasus yang lebih viral misalnya seperti banyak kemarin berita-berita tentang bencana Cianjur misalnya, banyak yang menampilkan gambar-gambar atau video yang seperti di Cianjur, padahal ujung-ujungnya katanya itu peristiwa 2 tahun yang lalu di India, misalnya ada video yang seperti di Cianjur. Bahkan teman saya juga ada yang sampai anaknya pesantren di Gontor yang agak jauh Jawa Timur termakan oleh info dari WA katanya ada banjir di pesantren, sampai kan nangis karena susah untuk menghubungi anaknya, sampai sampai ya stres gitu ya, karena belum bisa dihubungi pihak pesantrennya. Ternyata itu juga hoax. Nah, yang saya tanyakan barangkali lebih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya yang intinya seperti itu, tapi yang saya jadi penasaran tuh orangnya di mana sih Pak yang bikin berita itu, dan dia itu dapat manfaat apa gitu ya sampai kayak yang jadi pekerjaan bikin berita hoax gitu Pak. Apakah ada masuk rekening setiapnya? Itu soal kecanduan yang bikin beritanya juga begitu Pak. Penasaran aja. Hatur nuhun. Tapi memang betul ada Bu. Memang betul ada. Ada yang namanya orang yang memang dikontrak ataupun dapat pekerjaan untuk menyebarkan berita hoax. Memang gitu ya. Kita sering sekarang mungkin ada istilahnya buzzer kan kayak gitu. Dan ada istilah apalagi di Twitter. Di Twitter banyak banget. Nah, tadi misalnya untuk membedakan mana video yang hoax dan tidak, saya nggak tahu kalau saya di Facebook atau di IG, saya kurang aktif. Tapi kalau di Twitter banyak banget. Itu cepat banget gitu ya. Update itu cepat banget. Kalau kita bisa dicek fakta atau dicek hoax juga ada, gitu juga. Nah, ketika kita misalnya bertanya bagaimana cara menemukan orangnya, gitu ya, memang teknologi kita belum ada yang seperti itu, gitu. Akan tapi misalnya ketika orang yang tadi misalnya tipu, nah ketika misalnya nomor rekeningnya nggak ada jelas, terus misalnya bisa ditelusuri juga dari nomor handphonenya, tapi itu butuh waktu yang cukup lama juga, tidak simpel, tidak sebentar, gitu. Dan itu harus dari pihak kepolisian. Ada di mana kalau secara teknologi yang ada di handphone kita tidak ada, belum ada yang bisa mendeteksi bahwa si asing itu lagi di sini. Ya, kecuali mungkin peralatan intelijen yang ada di APH gitu ya, mungkin saja itu ada. Nah, tapi memang perilaku sekarang itu yang mungkin karena ada sesuatu yang besar yang mereka dapat hasilkan dari itu. Ada sebab tariknya, jangankan untuk menyebarkan hoax gitu ya, untuk menaikkan popularitas seseorang dia untuk memperkenalkan atau untuk memenangkan sebuah voting gitu ya, itu ada Bu, ada jasanya gitu. Misalnya untuk 100.000 followers berapa juta harus memenangkan sebuah voting misalnya paketnya berapa, dan 100.000 vote misalnya gitu ya. Nah, itu mereka tuh membuat sebuah robot-robot akun gitu. Mereka tuh ternak akun. Ada istilah sekarang itu ternak akun. Jadi satu orang diwakilkan itu dengan ratusan gadget. Satu gadgetnya ada 5 berarti dapat poin. Bisa sebenarnya. Iya, apalagi kalau sudah yang berkaitan dengan perpolitikan gitu ya, memang itu sekali. Sekarang kita banyak itu media-media yang tidak mainstream gitu. Nah, itu juga caranya untuk bagaimana kita benar apa tidak. Lihat dulu si penyebar beritanya. Misalnya dia ada link beritanya, detik.com misalnya, ya, bukan dipromosi, tapi memang itu sudah dikenal sebagai media yang mainstream di Indonesia, Liputan 6, Metro TV,
apa gitu ya, media Ibu. boleh, jadi kita serap informasinya, tapi untuk mempercayainya kita harus mengecek fakta ke yang lainnya. Jadi ada istilahnya gitu, cover both side gitu. Jadi kita tuh harus mengcover kedua sisi. Dua sisi itu apa? Ini informasi ini, judulnya ini. Kita searching lagi satu lagi. Apakah ada berita yang sama yang memberitakan hal itu atau memang tidak? Masa aja sih medianya cuma sendiri gitu ya yang memberitakan isu nasional, sementara yang lainnya tidak berbicara itu. Nah itulah pasti hoax tuh. Tapi kalau misalnya judul ini ada di mana, walaupun tidak persis, akan tetapi esensi dari berita itu sama, oh berarti ini memang bukan hoax. Itu fakta. Oh, kalau tadi kalau menemukan orang yang apa gitu ya, lakunya memang ini sedikit kerepotan juga. Banyak teman-teman dari Intel Polres, sering ke Kominfo, menanyakan ini siapa sih yang Facebook si ini? Itu sulit bu, banyak sekali variabelnya. Ada yang laporan ke, jadi dia tuh tahu alur. Misalnya tadi ada Facebook yang di-hack gitu ya, terus orangnya itu laporan ke polisi menindaklanjuti, ternyata ke Kominfo. Tolong ini katanya itu begini. Saya tanya misalnya, Pak akunnya nggak mungkin kalau balik lagi, karena misalnya emailnya juga si yang bersangkutan yang korbannya bisa tahu akun dan passwordnya. Gimana tuh kata saya misalnya, Pak itu mah kalau bisa diblokir saja, dihapus saja. Nah kan tetapi nggak bisa sama kita gitu. Sama saya ajuin lagi ke tadi aduan konten itu. Aduan konten, pelapornya siapa, kata-katanya siapa, yang ada orang lain, Pak Bupati, Pak Sekda, pernah saya bantu untuk melaporkan akun WhatsApp, akun Facebook yang mengaku sebagai beliau. Nah, gitu. Biasanya di Kementerian Kominfo itu ada panelis berapa orang yang untuk menyangkut itu. Saya ketika ini memang betul-betul dilaporkan oleh akun resminya Pemkab Ciamis. Berarti memang betul ini KTP-nya Pak Bupati. Oh ini akun yang mengatasnamakan beliau. Oh ternyata percakapannya itu memang sangat meresahkan ketika meminta ingin memberi bantuan dan jadi PHP gitu ya, komentar-komentarnya sangat meresahkan. Biasanya itu cepat langsung di take down oleh pihak kementerian dengan berkoordinasi dengan si penyedia medsosnya. Karena kemarin itu ada kalau tidak salah itu ada pendaftaran sistem transaksi elektronik PSTN, ada peraturan pemerintah. Jadi Facebook, WhatsApp, IG, Twitter itu wajib untuk mendaftarkan itu di Indonesia. Sehingga ketika terjadi hal yang seperti itu, Kementerian Kominfo dapat men-take down-nya, memerintahkan si vendor untuk men-take down. Bisa cepat. Ada alurnya. Nah, tapi ketika